tadarus tuh sebetulnya tujuannya apa? Tujuannya memahami, kemudian mengamalkan. Supaya kita bisa takarub gitu ya, supaya kita bisa makin dekat atau? Ya, supaya kita bisa makin dekat kepada Tuhan, supaya kita bisa lebih bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tafsir Al-Misbah, Hidup Bersama Al-Quran. Dan kali ini settingnya di ruang keluarga kami. Ada Abi Quraisy Habs, seperti biasa. Di rumah Ella. Di rumah, dan ya Tafsir Al-Misbah ada Abinya gitu ya. Selalu lagi sahur kita, yang spesial juga ada Fathi. Halo, kali ini putra saya yang pertama, dan mudah-mudahan bisa terus menemani sepanjang Ramadan. Kita sahur sambil baca-baca bukunya Abi, baca bukunya Jidu ya, Kak Fathi. Banyak sekali pembahasan tentang puasa sebetulnya, teman-teman. Tapi tanya dulu deh, Fat, gimana rasanya Ramadan? Entah kenapa, memang kalau memasuki Ramadan itu kayak lebih tenang gitu sih, Mam. Lebih tenang ya? Iya. Lebih tenang tuh Jidu. Jadi, Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Lebih lapar juga kata Jidu tadi. Kalau aku lebih laparnya sebelum Ramadan, biasanya kayak pengen macam-macam gitu menyambut puasa gitu. Tapi apa? Ada yang spesifik nggak yang jadi dipelajari di tafsir? memang pas lagi baca tafsir Al-Misbah, ini Jidu memang ada satu ayat yang memang explain soal Ramadan. Bisa Jidu ceritain dikit mungkin? Ayat 183 sampai 186 ya dari Al-Baqarah. Oh iya. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Ayat 186 ya. Itu ayat sebelumnya atau dua ayat sebelumnya itu berbicara tentang kewajiban puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Setelah itu ayat 185 berbicara tentang tujuan, target akhir yang hendak dicapai dari puasa ini, yaitu litukabbirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Nah, ayat 186 itu berbicara tentang Al-Quran yang diturunkan pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Berurutan ini oleh ulama dimaknai bahwa salah satu yang terpenting dalam konteks puasa Ramadan adalah mempelajari Al-Quran. Okay. Itu sebabnya Rasul setiap Ramadan bertadarus dengan Jibril. Dan pada tahun wafatnya beliau bertadarus 2 kali. Jadi Al-Quran dan Ramadan itu sangat erat seiring gitu ya. Itu sebabnya. Jadi sepanjang Ramadan ya, Bi, sebetulnya. Karena kan kadang-kadang kita di Ramadan juga tuh kayak ngomongin soal turunnya Al-Quran itu ya pas 17 Ramadan aja gitu ya. Pas Nuzulul Quran aja. Sejak awal ya. Okay. Dan mempelajarinya itu tidak harus membaca sebanyak mungkin, tetapi justru memahami walau satu ayat sebaik mungkin itu lebih bagus daripada membaca 10 atau 20 ayat. Itu mempelajarinya demikian. Jadi kalau ngomong tentang cara untuk belajar Al-Quran itu kan memang macam-macam ya, Bi ya. Iya. Kalau kayak Kak Fathi kan pengalamannya juga kayak ngebahas ayat per ayat gitu ya untuk belajar bahasa Arab. Itu lama ya Kak, ngebahas satu ayat itu? Kayaknya memang dari pengalamanku juga, ya aku ingat apa yang Jidu pernah bilang ya, yang tadi bahwa yang penting bukan hatam total misalnya bulan Ramadan, apalagi bagi orang yang belum biasa membaca Quran, mungkin lebih baik itu ya ayat per ayat
melihat mungkin satu hari baca satu ayat saja gitu ya. Karena apa sih, Bi? Karena tujuannya. Jadi tadarus tuh sebetulnya tujuannya apa? Tujuannya memahami, kemudian mengamalkan. Supaya kita bisa takarub gitu ya, supaya kita bisa makin dekat atau? Ya, supaya kita bisa makin dekat kepada Tuhan, supaya kita bisa lebih bahagia. Satu hal yang Abi ingin tambahkan tadi, itu perintah di dalam Al-Quran antara lain, Iqra. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah apa yang mudah dari ayat-ayat Al-Quran. Yang mudah itu bisa walau satu huruf. Anda baca nun, itu sudah baca Quran. Nah, tapi ada nanti tilawah, ada ini macam-macam. Ada macam-macam ya, ada ratil gitu ya. Nah, kalau tadarus itu memang yang ideal adalah kita membaca sendiri atau sebetulnya memang dalam maknanya tuh perlu ada dua pihak atau beberapa pihak? Bagus. Tadarus itu dari segi bahasa adalah keterlibatan dua pihak. Jadi tadarus itu ajar mengajar. Ya toh, ini baca, saya terjemahkan, saya artikan, ini bertanya, ini menjawab, ini bertanya. Jadi diskusi untuk memantapkan makna. Itu arti tadarus yang sebenarnya. Itu arti tadarus. Jadi bukan cuma kita kayak sama-sama di pengajian atau dalam kelas kayak baca sendiri-sendiri, keras, rame-rame, tapi justru interaksi. Dari dan situ proses juga belajar. kata tadarus darasa itu berarti memantapkan di otak dan ada yang perlu dan menghapus apa yang keliru. Nah, jadi itu tidak bisa terjadi tanpa kita faham. Oh, saya dulu faham begini. Dengan tadarus, hilang apa yang ada dalam benak yang keliru. Itu arti tadarus. Jadi ada learningnya, ada unlearningnya juga, ada relearningnya juga. Itu prinsip pendidikan. Ini, apalagi Kak Fatih yang kira-kira soal Quran atau? Ya, jadi tadi menarik. Jadi tadarus itu interaksi antara dua pihak, gitu ya, Jidu. Jadi memang pada saat kita membaca Al-Quran, apakah kita bagaimana mungkin tata cara adabnya, apakah pada saat Quran memerintahkan sesuatu kita langsung menjawab bagaimana itu ya? Dalam konteks pemahaman itulah maka kita berdialog. Itu ada ungkapan, kalau mau berdialog dengan Tuhan maka berdoalah. Kalau mau Tuhan berdialog dengan Anda, bacalah Al-Quran. Nah, jadi ketika Allah berdialog dengan kita, misalnya kita baca, Alaihissallahu biahkamil hakimin, bukankah Allah itu adalah yang paling bijaksana dalam menetapkan hubungan? Tuhan bertanya pada Anda, jawab, bala ana ta'ala dzalika minasyahidin. Nah, itu jadi itu kalau nggak paham nggak mungkin ya. Kalau nggak paham nggak mungkin. Kalau nggak paham nggak mungkin. Diajak dialog kitanya diem aja. Paling memungkinkan hafal, oh ini begini, orang baca begini, tapi tidak keluar dari hati. Bersahabatlah dengan Al-Quran, dengan jalan memahami, berdialog dengannya, membaca ayat. Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Nikmat mana dari nikmat Tuhanmu yang kamu ingkari? Jawab, ya Allah, tidak ada nikmatmu yang saya ingkari. Itu kan itu caranya untuk mendekat, dan itu sebetulnya puasa jadi momen yang sangat penting untuk membiasakan. Ya, karena puasa itu bulan kerohanian lah, bukan bulan makan dan minum. Bolehlah sedikit, tapi sebelumnya tadarusan dulu. Jadi hidangannya bukan makanan, tapi hidangannya Al-Quran. Ya, hidangannya Al-Quran. Aduh, indah banget ya. Jadi ada makanan jasmani, ada makanan rohani. Insya Allah ya, teman-teman, sepanjang Ramadan ini bisa kita praktekkan.
pengalaman kita masing-masing nih 3 generasi beda-beda banget. Ella kan nggak pernah tinggal di luar negeri kan, Iya. maksudnya kayak ya jadi ngalamin bulan Ramadan, puasa itu ya suasana di Indonesia lah, bahkan spesifik suasana di Jeruk Purut. Kayaknya benar-benar seneng sih, lebih banyak apa ya, ketemu tetangga, aktivitas di masjid gitu ya, ada tradisi-tradisi yang kayaknya di kampung sini tuh ya di kota sih settingnya, tapi ada rasa dekat dengan warga sekitar gitu. Abi pernah puasa di Mesir berkali-kali gitu ya, tapi Fathi juga sering banget puasa di luar negeri karena nggak tinggal di Jakarta. Ada pengalaman tertentu nggak Kak yang beda? Karena di luar negeri atau mungkin karena Fathi ya generasi yang beda gitu. Gimana sih anak-anak muda tuh puasa? Iya, jadi memang kalau di luar negeri ya nggak seperti di Indonesia, di mana memang aspek komunitasnya sangat tinggi gitu, selalu berbuka puasa dengan orang lain di rumah, di Jeruk Purut, begitu. Jadi memang mungkin kalau di luar negeri rasanya lebih soal kita sebagai individu mencoba berpuasa, mungkin teman-teman kita nggak berpuasa juga, jadi ada aspek lebih challenging, lebih menantang sedikit. Ya tapi juga mungkin dengan mengalami itu lebih fokus kepada ya mungkin Jidu bisa bicarakan lebih banyak juga tentang memang makna puasa itu untuk nge-recharge gitu kan? Nge-recharge dan hold back hawa nafsu gitu ya. Mengendalikan diri. Menahan nafsu. Iya. Jadi lebih susah kalau di luar negeri sih menahan nafsu dan mengendalikan diri karena lingkungannya tuh nggak melakukan hal yang sama. Iya, saya kira benar itu. Di luar negeri terutama kalau masyarakatnya bukan masyarakat Muslim. Ya. Kalau di Mesir lain ya. Kalau di Mesir lain, di Makkah lain, itu suasana sangat mendukung. Kalau di Eropa atau di Amerika yang masyarakatnya ini, itu tantangannya lebih besar. Atau Singapura juga. Singapura, restoran-restoran terbuka dan sebagainya. Jadi menantangnya lebih besar. Tapi jadi 2 nih pertanyaannya. Yang pertama, sebetulnya apa sih tipsnya supaya memang ya mengelola hawa nafsu itu di bulan Ramadan tuh jadi agak lebih mudah lah buat kita gitu. Karena kan ya yang di luar negeri tantangannya lingkungan gitu ya. Tapi kan mungkin juga memang pun di Indonesia itu ya godaan kan akan selalu ada. Apalagi katanya bener nggak sih? Kan bulan puasa itu setan-setan lebih banyak gitu. Jadi mungkin walaupun biasa mengendalikan diri, kalau godaan makin besar ya itu akan makin. Godaannya itu datang karena kita lapar. Orang yang lapar itu cepat marah, ya toh. Godaannya itulah yang digambarkan dengan setan. Sebenarnya hadis itu dinilai lemah. Ya toh. Terbelenggu setan, mungkin justru lebih banyak setan waktu itu. Gitu. Tapi itu ingin menggambarkan bahwa seharusnya yang berpuasa itu menyadari bahwa dia harus benar-benar bisa mengendalikan nafsunya sehingga dia tersingkir dari segala faktor yang dapat menjerumuskannya pada hal-hal yang bertentangan dengan tujuan puasa. Kalau yang Ella baca di buku ini kan maksudnya memang ada bedanya tuh Bi antara digoda setan dengan nafsu kita. Iya, betul. Nah, itu juga masih banyak yang bingung tuh Bi. Mana yang godaan setan, mana yang sebetulnya nafsu salah satu diri. bagus. Setan itu yang penting bagi dia Anda terjerumus. Jadi dia ajak dulu pada sesuatu yang buruk sekali. Bisa jadi kalau dia lihat ini, oh ini bertahan, dia mundur. Gini aja, bertahan, dia mundur lagi. Atau boleh jadi kalau lemah, dia mulai dulu yang lemah. Oke, setelah ini berhasil, dia tambah lagi sampai pada puncak. Nah, itu setan. Kalau nafsu tidak mau kecuali satu yang dia minta. Kalau mau diberi yang lebih baik, dia tidak mau. Yang saya mau ini, seperti anak kecil, dibeliin yang lebih bagus, enggak, mau yang ini. Nah, itu nafsu. Nah, jadi nafsu itu diibaratkan dengan anak kecil. Makanya kaitannya sama pengendalian diri, regulasi emosi gitu ya, yang sebetulnya.
Kak, apalagi Kak yang kelihatan nih terakhir di Gen Z gitu ya, yang kelihatan tuh apa sih? Banyak yang nggak puasa nggak sih Kak? Tapi generasi aku juga banyak sih yang nggak puasa. Banyak nggak puasa tapi ikut buka puasa bersama, atau nggak puasa tapi taraweh apa? Iya, mungkin ada yang nggak puasa dan juga ada yang mungkin nggak practicing gitu selama 1 tahun, tapi pada saat Ramadan dia mencoba kembali untuk sholat, untuk berpuasa gitu. Nah, itu kenapa itu? Kita lihat. Lingkungan itu sangat mempengaruhi. Situasi sangat mempengaruhi. Jadi ini orang semua puasa nih, orang semua ini terbawa. Tapi kalau lingkungannya buruk, dia akan terbawa juga dengan keburukan. Tidak ada yang ingatkan dia. Saya kira itu suatu hal yang wajar di garis bawahi. Betul. Dan karena itu peran komunitas, peran kebersamaan di saat Ramadan itu jadi penting sekali ya. Jadi walaupun mungkin jarang kumpul-kumpul di luar Ramadan, nah ini waktunya kita bisa sahur sama-sama gitu ya. Mudah-mudahan yang nonton juga semuanya lagi sama-sama sama keluarga, dan kemudian ya tradisi-tradisi kebersamaan sepanjang Ramadan tuh insya Allah menguatkan. Oke, kesimpulan Kak Fathi, nanti yang lain share kesimpulannya juga. Iya, kalau dari aku sih tadi yang paling stay di aku yang akan aku bawa pulang tuh memang soal tadarus tadi, bahwa ya membaca Al-Quran pada saat bulan Ramadan bukan tentang kuantitas, bukan mengejar satu target tamat Al-Quran dengan cepat gitu ya, tapi benar-benar ayat per ayat mencoba mengerti, mencoba berdialog dengan Al-Quran, dan mencoba mendalaminya, seperti itu. Terus yang kedua ya soal ya kita sebagai umat Islam, sebagai Muslim juga itu benar-benar terpengaruh oleh environment kita, oleh ya lingkungan kita, dan memang pada saat bulan Ramadan ada lingkungan dan kebersamaan yang bisa membawa kita menjadi orang-orang lebih baik juga, dan itu yang aku lihat dalam diriku sendiri dan juga dalam orang lain sehari-hari pada saat Ramadan sih, insya Allah. Jadi ada proses refleksi diri, tapi juga ada proses nge-recharge tadi ya Kak, supaya kita Ramadan ini ujungnya bukan Idul Fitrinya, tapi sebenarnya ini titik tolak untuk bulan-bulan ke depan sebetulnya, sehingga kita makin dekat dan selalu insya Allah pulang ke sisi-sisi terbaik dan makin ya pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat Ramadan. Betul. Makasih Abi. Bagus. Makasih Fathi. Terima kasih semua yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Selamat menikmati sisa sahurnya. Kita ngeteh dulu di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.